Teman-teman, kita lanjut kembali untuk kejadian malam itu di peristiwa ibu anak di Subang, bagian ketiga. Di bagian ketiga ini saya akan mencari tahu mengapa HP Amel yang dibawa, sedangkan barang-barang yang lainnya di rumah tidak dibawa. Kan di rumah itu ada uang 30 juta, malah nggak dibawa. Yang dibawa hanya HP Amel saja. Tapi sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, yang namanya prediksi ini masih memperkirakan, bisa benar, bisa salah, atau bisa tembus sedikit-sedikit. Jadi sikapi prediksi saya ini dengan bijaksana. Boleh percaya, boleh enggak. Baiklah, akan saya lihat apa yang membuat HP-nya Amel ini diambil. Tiga HP diambil ya. Mari kita ungkap dari sini. Ini saya barusan dapat penglihatan saat mengocok ini. Jadi HP Amel ini diambil saat Amel masih dalam keadaan hidup. Dia terpojok di tempat tidurnya sambil menangis ketakutan. Dan dia bisa dikatakan dihardik, diancam, dan minta HP-nya. Penglihatan saya seperti itu tadi. Mari kita ungkap mengapa HP-nya yang diambil. Alasannya apa? Ada simbol keyakinan, ada simbol soulmate, ada hubungannya. Kemudian sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini pasti ada jawabannya. Jawabannya karena HP itu ada keterkaitan dengan peristiwa itu. Selanjutnya ada simbol ekspansi, makanya HP itu diambil, berpindah tangan. Kartu yang kelima, ada simbol insting naluri sebagai bahan pertimbangan. Takutnya nanti ada apa-apa. Jadi pertimbangannya mengapa mengambil HP-nya itu dikarenakan mereka ini sudah berpikir takutnya HP ini ada kaitannya atau bisa membuka sebuah rahasia yang terjadi antara si Amel dan si pelaku. Ada pertanyaan-pertanyaan tentunya yang bisa dijawab di HP ini. Makanya itu HP-nya ini diambil karena itu sebagai bentuk kehati-hatian oleh mereka. Aduh, kalau kalian bisa ngelihat kondisi saat itu, Amel ke pojok, ketakutan, dihardik. Kemudian akan saya prediksi mengapa uang 30 juta di rumah itu tidak diambil. Apakah si pelaku itu tahu kalau di rumah itu ada uang 30 juta atau memang tidak tahu? Mari kita lihat. Tahu apa tidak pelakunya ini? Ada simbol kreasi. Itu sebagai bentuk usaha atau bentuk pikiran mereka untuk mengelabui dari modus atau motif. Jadi seakan-akan tidak masalah harta. Makanya harta itu tidak diambil, uang itu tidak diambil. Karena di sini ada kreasi sebagai bentuk usaha mereka untuk mengelabui pihak yang berwajib. Dan selanjutnya akan saya lihat. Kalau di prediksi pertama saya di seri pertama kan saya menyebutkan ada motif, harta, dan sakit hati. Kalau kita lihat, harta ini harta yang berbentuk apa? Yayasan dengan pengurus-pengurusnya, atau tanah dari yayasan tersebut, atau dari perilaku Ibu Tuti yang menyakiti seseorang. Mari kita lihat. Yang pertama akan saya lihat dari yayasannya dulu. Pengurusannya, apakah ada kecemburuan sosial di dalam pengurusannya ini dikarenakan Yoris sudah membuka kalau Pak Yosef tidak mendapatkan gaji, Yoris mendapatkan, Amel mendapatkan, Ibu Amelia, Ibu Tuti mendapatkan juga. Padahal bisa dikatakan Pak Yosef ini yang mendirikan yayasan itu, yang ngurus dan lain sebagainya, yang cikal bakal babat alas dari yayasan tersebut adalah Pak Yosef. Tapi Pak Yosef tidak diberi gaji. Alasannya karena papa boros. Di sini akan saya lihat motif dari
peristiwa itu, apakah ada masalah kepengurusan atau ada keterkaitan jalannya yayasan. Ada simbol insecurity, tidak aman. Kepengurusan tidak aman di sini. Ada simbol insecurity. Kemudian ada simbol salah penerimaan. Oh, jadi kepengurusan yayasan ini sudah nggak karuan, bisa dikatakan sudah tidak harmonis sekalipun diurus dalam satu keluarga. Selanjutnya di sini ada simbol kesedihan. Di sini ada simbol seseorang menggendong anjing yang meninggal. Makanya kesedihan. Jadi bisa dikatakan peristiwa itu dilatar belakangi karena ada merasa nggak nyaman di dalam yayasan. Jadi ada sangkut pautnya dengan yayasan karena merasa dirinya nggak aman sehingga salah persepsi, salah pemikiran, akhirnya terjadilah peristiwa ini. Ini sumbernya ini. Kemudian akan saya lihat, kan tadi sudah masalah yayasan, jadi ada sangkut pautnya dengan yayasan. Apakah kecemburuan ini juga ada hubungannya dengan Amel sudah mempunyai mobil Alphard? Mari kita ungkap di sini. Karena jaraknya hanya beberapa bulan setelah Amel ini membeli mobil atau kredit mobil ya guys. Jadi mungkin ada bentuk kecemburuan dari beberapa pihak. Apakah ada kecemburuan karena Amel membeli mobil Alphard? Ada simbol komplain. Nah, juga ada bentuk kecemburuan. Jadi bisa dikatakan masalah harta ini yang utama. Harta dari kepengurusan yayasan yang kurang harmonis. Juga adanya komplain karena Amel membeli mobil atau Amel dibelikan mobil. Pastinya saya nggak tahu Amel ini beli mobil sendiri atau dibelikan, saya kurang tahu. Tapi di sini ada komplain. Ada komplain masalah mobil tersebut. Selanjutnya akan saya lihat apakah kasus ini akan terungkap atau ditutup kasusnya karena begitu rumit. Akan terungkap. Simbol love ya. Simbol love-nya keluar. Jadi kasus ini akan terungkap sekalipun lambat. Karena yang namanya pihak polisi ini harus hati-hati dalam menyikapi perkara ini. Karena perkara keluarga, kalau kita lihat ya, keluarga yang kelihatannya harmonis tapi dalamnya nggak harmonis. Dalam kepengurusan yayasan sekalipun diurus oleh keluarga sendiri, tapi ternyata ada kekurang harmonisan dalam kepengurusan yayasan tersebut. Juga ada kecemburuan karena Amel beli mobil. Menurut pemberitaan di media sosial, konon katanya peristiwa ini sudah akan diungkap. Tapi entah benar, entah tidak, saya kurang tahu. Dan dari pihak Yoris Camadano juga sudah mempersiapkan pengacara. Beritanya seperti itu. Kalau dari Danu, memang diprediksi saya kemarin karena posisi Danu terjepit, saya sarankan untuk memakai pengacara. Tapi kala itu saya tidak memprediksi Yoris. Makanya di sini mari kita lihat alasan Yoris untuk memakai pengacara karena apa. Mari kita lihat ya guys. Ada simbol kreasi sebagai bentuk usaha untuk membela diri. Hal yang wajar saya rasa. Yang kedua ini karena dalam keadaan darurat, emergensi keluar. Yang ketiga karena ada simbol wake up call. Sesuatu hal bisa saja terjadi pada Yoris. Makanya sudah disiapkan pengacara. Kartu yang nomor 4 ada gunung meletus. Ini yang kurang bagus. Ada gunung meletus yang bisa dikatakan kalau selama ini orang melihat gunung kan tenang baik-baik saja, tapi ada masanya gunung itu meletus. Kartu yang kelima di sini ada simbol Nartureng yang artinya bisa dikatakan kembali ke alam. Jadi gini artinya untuk Yoris ini, mengapa dia memakai pengacara? Dikarenakan itu sebagai bentuk usaha karena hari-hari menjelang pengumuman sudah akan tiba. Kalau menurut pemberitaan seperti itu.
Makanya dia merasa sudah saatnya untuk memakai pengacara. Karena keadaan darurat dan keadaan ini bisa berbalik kepadanya jika dia tidak mempersiapkan pengacara. Ada wake up call, sesuatu yang terbangunkan, dan juga ada gunung meletus. Ya, kelihatan tenang tapi bisa sesuatu terjadi kepada Yoris jika dia tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Intinya di situ ya teman-teman. Semoga saja masalah ini cepat terungkap. Harapan saya sih dalam bulan ini bisa terungkap, harapan saya, karena menurut pemberitaan seperti itu, agar arwah Bu Tuti dengan Amel sudah bisa tenang di alam sana, tidak penasaran lagi, tidak bersedih lagi melihat kondisi yang seperti ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.